Selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Cardano Technical Update. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan dulu kepada teman-teman bahwa saya tidak terima titip dana trading. Saya juga memesan teman-teman untuk berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, mengatasnamakan MS Trade, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, bahasanya adalah Cardano Technical Update. Sebenarnya kemarin juga udah saya bahas, tapi kayaknya banyak sekali yang meminta saya untuk membahas Cardano. Ya memang pergerakannya Cardano bagus teman-teman ya. Pergerakannya Cardano bagus. Saya punya juga untuk Cardano baik di sini di futures ya teman-teman, di futures ya. Saya akan sekilas sampaikan dulu teman-teman, ini di dalam big picture-nya dari Cardano dalam time frame daily seperti ini. Ini masih bentuknya chartnya masih sama dengan seperti kemarin. Saya menarik dari swing low di sini, swing high di sini. Kalau kemarin terkoreksi sampai di bawah retracement 23,6 atau di bawah support pertamanya, di sini ada support pertama ya. Kemarin lebih rendah, yaitu teman-teman bisa ngelihat di sini kan kemarin closing low-nya lebih rendah, hari ini low-nya ada perbaikan, low-nya lebih tinggi dari kemarin ya. Jadi low-nya lebih tinggi dan hari ini bisa beranjak, openingnya dia adalah sebenarnya tepat di support. Kemarin juga sama. Kemarin closingnya itu walaupun low-nya sempat di bawah support, kemarin itu untuk ada ini adalah closingnya dia di atas support di 23 retracement 23,6 atau di 2,51. Dan pagi ini juga opening langsung dari supportnya, walaupun sempat overshoot sedikit, turun sedikit, tetapi tidak lebih dalam dan hari ini naik. Kenaikan hari ini hampir melalui kenaikan kemarin. Jadi Cardano ada ini akan bagus banget sinyalnya apabila dia bisa menembus high-nya hari ini. High-nya kemarin. Yaitu dia bisa menembus 2,79. Ini sinyalnya bagus banget. Sinyalnya bagus banget. Sudah dia mantul dari 23 retracement dan berhasil menembus high-nya kemarin, maka akan bagus sekali. Dan ini kan belum closing teman-teman. Jamnya belum closing, masih berapa jam ke depan. Teman-teman pantau aja, kuning ini atau di 2,79 bisa di break nggak? Di 2,79 ya. Silahkan teman-teman yang menggunakan IDR untuk konversi sendiri atau menggambar sendiri. Ya, seperti itu karena banyak yang meminta saya untuk membahas USDT dan ini juga saya gunakan dari Binance. Jadi Cardano akan bagus sekali kalau berhasil menyentuh atau berhasil melewati resistan candle kemarin. Dan kemudian dia juga ada tugas untuk melewati 2,95, berikutnya ada di sekitar 2,97, itu akan bagus sekali sinyalnya. Dan kalau kita lihat koreksi saat ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 4 hari teman-teman ya, 4 hari koreksi. Kalau kita lihat sebelumnya ini kan ada 2 hari konsolidasi, sebelumnya ada 4 hari koreksi juga. Jadi kesimpulan saya sih untuk Cardano ini saat ini koreksinya masih wajar ya, koreksinya masih wajar. Nah, sekarang saya akan coba berikan gambaran dalam time frame yang lebih pendek. Dalam time frame yang lebih pendek, nah dalam time frame yang lebih pendek kan kelihatan sebenarnya candlenya tidak seperti yang daily ya, candlenya sebenarnya tetap ada tetap ada istilahnya riak gelombangnya seperti itu ya. Itulah market yang lebih pendek kan memang biasa digunakan untuk para trader short term. Nah seperti ini. Ini kalau teman-teman yang menggunakan chart yang lebih pendek, tentu dia bisa mengambil dari sini. Ini adalah swing high-nya, ini adalah swing low-nya ya. Dalam tren turun ini ya sudah terbentuk jelas ini swing high, ini swing low, dan kekuatan naiknya dari, kita bisa mengukur kekuatan naiknya dari Cardano. Kekuatan naiknya hanya dari tren koreksi kecil ini. Nah, dia dalam tren turun ini sudah ketemu resistan 23. Dia udah ketemu resistan 23, 38,
Ya, 38, 50 dan sekarang ini ada di 50. Nah, menurut kebiasaan yang saya amati untuk Fibo, kalau dia kuat bertahan di atas 50, biasanya kemungkinan besarnya adalah lanjut. Kemungkinan besarnya adalah lanjut. Nah, saat ini untuk time frame 1 jam dia udah 2 jam, udah 2 candle ini kepentok di 50 retracement, yaitu separuh dari tren turun ini di 2,72. Nah, bagi teman-teman yang suka memantau koreksinya suatu tren, jadi tren turun ya ini, dipantau tren utamanya turun, maka koreksinya adalah naik. Tren utamanya adalah turun, maka koreksinya adalah naik. Dan ketika sudah terbentuk swing low, maka kita bisa tarik Fibonya untuk mencari resistan pada saat naik. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, resistan 23 lancar, resistan 23 retracement lancar, 38 retracement lancar, resistan 50. Nah, ini baru ada sedikit pergolakan di situ. Nah, di situ kan, memang resistan-resistan inilah yang akan digunakan orang untuk melihat ini nggak kuat nggak di sini. Kalau nggak kuat, mungkin para short term trader akan sell dulu seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sideways, nggak turun-turun, nah ada kemungkinan dia akan lanjut. Jadi ini consolidation, ini area consolidation after flying. Tapi consolidation belum terbentuk, baru 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 15 menit. Baru 5 kali 15 menit. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Untuk ADA atau Cardano, secara umum sih yang bisa saya simpulkan, secara daily dia masih dalam koreksi yang wajar. Masih dalam koreksi yang wajar, dan titik pentingnya adalah dia harus bisa naik di atas 2,79, yang mana itu adalah high dari candle kemarin, baru sinyalnya bagus sekali. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oh sorry teman-teman, saya untuk ada posisi yang cukup besar, dan sudah saya hitung tadi kan ya, ini ininya saya marginnya saya itu mungkin akan habis di 1,1. Jadi udah saya sampaikan belum ya, di 1,1. Jadi saya pakai Binance 1,1. Kalau misalkan kena harganya nyentuh situ, saya belum keluar, saya kena step out atau keluar atau kena margin. Jadi saya udah siapkan dana. Bagi teman-teman yang trading futures, harus selalu ngelihat marginnya berapa persen, terus ketersediaan dananya berapa, isolated atau ini ya, atau cross. Kalau cross ya oke. Kalau isolated, teman-teman harus perhatikan kalau dananya kurang harus diinjek. Kalau saya ya, harus diinjek supaya dia tidak kelibas oleh market seperti itu. Jadi teman-teman lihat aja di titik berapa dia akan kena ininya, marginnya, dikuatkan aja. Kalau dikuatkan nanti dia akan makin turun ininya, margin call-nya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk ADA atau Cardano. Terima kasih teman-teman semuanya.